Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan memberikan salah satu cara untuk memodifikasi lampu-lampu yang harganya murah menjadi lampu yang berkualitas, tahan lama, dan lebih terang. Lebih terang. Ini sudah saya review pada video saya sebelumnya. Nah, sekarang hasilnya sudah ada, cuma saya tunjukkan bagi teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya. Jadi saya beli di online ini, ada 8 buah lampu ini, yang harganya sangat murah-murah sekali. Tapi casingnya cukup bagus teman-teman ya. Contoh ini Tintin harganya cuma 5.350. Cukup bagus sekali ya. Ya. Nah, ini tertulis 10 watt ya. Terus lumennya 830 gitu ya. Tapi kenyataannya nanti ini 10 watt ini paling-paling ketemunya cuma 5 watt atau 3 watt, nanti ada datanya itu ya. Jadi redup sekali itu ya. Ya redup sekali. Hari nanti ini banyak sekali saya beli ya. Karena casingnya bagus, ya casingnya bagus. Ini nanti nunggu mati ini boleh, atau pada saat seperti ini langsung kita ganti dengan PCB baru yang lebih terang ya, boleh gitu ya. Nanti saya akan ajari bagaimana pengalaman saya gitu ya. Ya, saya bukan mengajari teman-teman yang sudah ahli listrik, tidak. Ini saya tidak mereparasi, tapi mengganti. Ini saya peruntukkan bagi teman-teman yang tidak paham listrik. Ya, bagi yang paham listrik otomatis akan direparasi kalau nanti ada yang terbakar dan seterusnya. Jadi ganti LED-nya satu-satu gitu ya. Kita tidak begitu. Langsung diganti total aja. Kenapa? Kan harganya murah ini. Ini harganya Rp7.000. Ini 5.300. Jadi semuanya cuma 12-an ribu, itu sudah jadi lampu yang sangat terang dan berkualitas itu ya. Ya, itu maksud saya nanti ya. Oke, ini casingnya bagus ya. Kenapa kok enggak ganti lampu-lampu yang ini, yang lebih kuat? Ini lampu-lampu ternama gitu ya. Pertimbangan saya, ini casingnya baru, jadi lebih terang, lebih jernih. Terus bukanya mudah. Ini bukanya mudah, ini tidak dilem ini, diklem ini ya. Ya. Yang ini bukanya susah, bukanya susah. Terus kalau sudah lama, ini apa itu? Casingnya ini kusam ini ya. Ya, kita bandingkan ya jauh ya. Jadi satunya bening, satunya kusam. Bukanya susah, kemudian kusam gitu ya. Mendingan yang baru ini harganya cuma 5.000, nanti kalau mati atau enggak nunggu mati pun boleh, kita ganti dengan PCB yang baru gitu ya. Ya seperti itu. Oke. Nah, ini yang 10 watt, terus bagus-bagus modelnya ya. Ini berapa watt ini? 30 watt. 30 watt. Nah, 30 watt ini besar sekali nih ya. 30 watt. Tertulisnya lumennya 2.550. Ini lumennya tertulis sekian. Atau langsung saya berikan tabel yang sudah saya uji pada video sebelumnya. Ini mereknya adalah Tintin. Merek Tintin itu adalah ini, Tintin. Yang 30 watt itu daya nyatanya, daya real itu cuma 10,6 watt. Tertulis di sini adalah 2.550 lumennya. Tintin 30 ini cuma 660 lumennya. Ini pada jarak setengah meter dari lampunya ya. Ini jadi jauh sekali ya. Terus ini yang apa itu, yang 30 watt. Nah, sedangkan yang ternama tidak saya sebut namanya, kalau daya 18 watt itu realnya 17,6. Lumennya untuk jarak setengah meter, sama semuanya setengah meter, itu adalah 1.850 ya. 18 ketemunya 1850. Jadi rata-rata mendekati kali 100 pada jarak setengah meter. Ini lumennya ya. Nah, 30 ini hanya 10,6 watt. Hanya 660 lumennya. Jadi redup sekali ini ya. Ya, ini redup sekali. Walaupun gede, cuma saya suka casingnya gitu ya. Yang kita manfaatkan adalah casingnya. Kalau udah mati, ini harganya 12.000 cuman. Ya, kalau udah mati nanti kita ganti dengan PCB yang lebih bagus ya. Nah, sama ini. Jadi Tintin juga ini 15 watt. 15 watt itu hidupnya cuma 5,9 ya. Yang ini 15 watt 5,9. Lumennya 689, tidak sampai 1000. Masih redup juga. Nah, Dexon. Nah, Dexon ini 15 watt, nyalanya cuma 5,3 watt. Ini 15 watt, nyalanya cuma 5,3 watt. Itu realnya, ya, realnya. Seperti itu. Cuma casingnya bagus. Nah, casingnya bagus. Ya, bagus sekali casingnya. Ini nanti yang kita manfaatkan, kita ganti yang lebih baru dan lebih terang gitu ya. Ya, sama semuanya. Saya beli banyak ini. Jadi mau saya ganti semuanya ini, ya. Ini Piolin. Nah, Piolin. Bagus-bagus, ini ada tulisannya juga sama. Piolin. Nah, 12 watt. Ya, di sini Piolin 12 watt hanya nyala nih.
Ini pakai wattmeter ya saya. Nah, ini. Jadi nanti pun akan gitu juga. Jadi menggunakan wattmeter menjadi berapa itu ya. Violin tertulis 12 watt, itu hanya 4,5 watt. Lumennya hanya 109. Ya, untuk jarak yang sama semuanya ini. Ya, jarak yang sama semua. Seperti itu. Ya, jadi redup sekali ya. Cuma casingnya bagus. Ini sudah ada angin-angin di atasnya segala ya. Jadi sirkulasi udara untuk heatsingnya lumayan bagus ya. Ya, oke, lanjut. Ini sekarang. Musis sama, ini juga casing yang bagus. Wah, besar sekali nih. Ya, besar sekali nih. Ini tertulis 18 watt. Nah, ini bagus tulisannya ya. Musis 18 watt. Harganya 10.900. Ya, hanya 10.000. Tapi ya gitu, kenapa kok murah-murah gitu ya? Memang LED-nya di dalamnya sedikit. Jadi 18 watt Musis 18 watt. Itu cuma 7,4. Nyalanya redup hanya 401 lumennya. Ya. Jadi kenapa kok murah? Memang LED-nya di dalam sedikit. Ya, akhirnya ya masih nututi lah gitu ya untuk dijual gitu ya. Nah, kita ganti sekarang LED yang banyak. Nah, coba. Nah, kita nyoba ganti dua ini ya. Dua ini. Ini Phonic. Phonic. Saya coba ganti yang kecil dan yang besar. Ya, kecil dan yang besar. Ini masih hidup ya. Tapi kita coba aja nih. Kita ganti yang lebih terang nanti. Yang ini ya. Tertulis 10 watt. Nanti kenyataannya berapa kita tulis dulu. Satu lagi nanti, satunya yang gede. Bagaimana gantinya gitu ya. Jadi daripada nanti. Apalagi yang teman-teman sudah pernah membeli lampu-lampu murah. Kemudian kok mati. Nah, enggak usah dibuang, enggak usah galau. Belikan Rp7.000, kita menjadi punya lampu baru lagi dan lebih bagus. Ini modelnya bagus, ya, modelnya bagus. Ini 9.000, harganya 9.000 ini. Ini harganya 5.600. Yang kecil 5.600, yang besar ini 9.900. Kita ganti semuanya nanti ya. Tapi kita cek dulu. Daya yang tertulis ada di sini ya. Tertulis adalah 15 watt. Nanti kenyataannya berapa? Terus lumennya berapa? Ini tertulisnya adalah 10 watt. Kenyataannya berapa, lumennya berapa? Ya, satu persatu ini ya. Ya, saya siapkan dulu ini alat-alatnya yang digunakan untuk mengganti. Nah, ini alat-alatnya. Ya, nanti kalau ingin kayak ini, linknya untuk beli saya tulis nanti ya. Ya, saya tulis di dalam video ini ya, dalam video ini. Oke. Nah, nih, kemudian ada ini. Ini saya siapkan look meter ya untuk mengetahui terangnya dari lampu tadi. Jadi dayanya saya lihat menggunakan wattmeter, kemudian nyalanya saya pakai look meter, lengkap sudah. Ya, lengkap. Nanti menjadi berapa gitu ya. Kenyataannya. Nih, biar miring gitu ya. Oke, kita lihat. Udah kelihatan sekarang. Saya coba dulu nih ya. Saya matikan dulu. Saya coba yang menggunakan ini tadi merek Phonic. Phonic harganya 5 ribuan. Kita cek dengan ketinggian yang sama. Saya ada alat ukur ketinggian ini, ketinggian dari lampunya nanti. Karena nanti yang kedua saya gunakan untuk penerangan di dalam saya membuat video ini. Nah, ini saya pasang sudah. Saya pasang. Ketinggiannya harus sama semuanya. Ya. Maka kita lihat dayanya adalah hanya 3 watt. Ya, dayanya 3 watt. Saya akan tulis daya hanya 3 watt. Nah, saya tulis ini. Phonic 10 watt. Itu daya realnya adalah, ini semoga kelihatan. Nih, daya realnya 3,6 watt. Daya real 3,6 watt. Aslinya itu tertulis 10 watt. Lumennya, ini lumennya, bisa kita lihat sama-sama. Jadi, biar 0 dulu yang atas. 167. 168. 168. Hanya segitu. Padahal tertulisnya lumennya besar, 850. Ini lumennya tertulis 850. Ya, kenyataannya cuma 168. Nanti kita modifikasi. Ya. Kemudian yang kedua, nah nanti kita modif. Yang kedua adalah yang besar ini. Yang besar ini ya. Nah, tertulisnya adalah 15 watt. Nah, 15 watt. Kemudian ini tertulisnya adalah 15 watt. Faktanya, realnya 5 watt. Ya, hanya 5 watt. Ini 15 watt, faktanya 5 watt. 5 watt, 3,6 watt. Lumennya 105. 105.
Jadi aneh kan, gede tapi malah redup. Tadi yang kecil itu masih lumayan ya. Tadi yang kecil 168. Ya, ini 15. Kenapa? Ya jumlah LED-nya di dalam aja yang sedikit gitu ya. Makanya jadi murah. Ya, jadi murah. Oke. Sekarang mau saya modif ya, mau saya modif. Saya minggirkan dulu. Saya minggirkan dulu. Ya, ini minggir juga. Nah, saya berikan lampu yang agak besar biar kelihatan. Nih. Oke. Saya tinggikan lampunya. Ya, ini bukanya, teman-teman, bukanya gampang sekali. Jadi, tidak usah menggunakan alat-alat bisa, tapi kalau misalnya tidak punya alat, kita cukup menggunakan karet ban ini, yang belakang nih, ya, supaya tidak licin, yang belakang. Langsung gini, diputer, ya, diputer, gini. Krek, ini langsung copot udah, ya, jadi sangat ringan sekali nih ya, ini langsung copot. Tek, nah ini copot sudah, ya. Ini copot ini. Jadi gampang sekali untuk yang buka ini ya. Nah, copot. Nih. Atau kalau mau mudah, ini ada alat. Ya, tapi masih beli lagi daripada beli ya. Tapi kalau mau beli monggo silakan ya. Ini yang kedua kalau mau buka pakai itu, nah ini ringan sekali ya. Jadi tinggal ngeklem. Ini drat apa itu tang untuk drat lampu itu ya. Ya, tang drat lampu. Langsung pegang gini, kemudian diputar. Lebih mudah itu ya. Nah, sangat gampang sekali ini ya. Lain dengan yang lampu-lampu ternama itu susah ya, susah sekali ya. Karena lemnya kuat ya. Ini tidak dilem ya. Jadi cuma dipres itu ya. Oke, satu persatu sekarang sudah saya buka. Kemudian saya akan tekan dulu yang dalam. Nih, untuk nyopotnya ya. Nyopot apa itu kabelnya. Nah, nih, ini buka sudah. Nah, gini ya. Copot sudah nih ya. Satu. Nah, ada magnetnya itu. Selesai. Nah, yang depan ini tidak ada lem-lem sama sekali nih. Ya, cuma kita pakai casingnya karena masih bening. Langsung dibuka aja, kris-krisan ini ya. Selesai sudah. Hanya begini aja. Inilah LED-nya. Yang cuma 5,6 watt tadi itu ya. Jadi kecil sekali ya. 3,6 ini ya. Ya. Nah, kita ambil. Nah, ya selesai. Ini kita ganti nih. Ya. Kita ganti, kita belikan ini. Jadi saya beli 3 ini. Beli 3. Ini harganya 7.000. Nanti linknya saya tunjukkan ya. Saya beli ini yang 12 watt. Ya, saya beli yang 12 watt. Ada yang 5 watt ada. Ada yang 20 watt ada. Jadi yang 15 watt itu cuma 8.000. Ini 7.000 gitu ya. Yang 7.000 rupiah. Nah, sekarang cara gantinya. Ini kelebaran teman-teman ya. Nah, ini dimasukkan sini. Loh, ini blong ini. Masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam. Terus gimana gitu ya? Kita buatkan lagi ya mesisan jadi pendingin gitu ya. Apa itu? Seng. Boleh dari sengnya apa itu bekasnya biskuit, boleh dari seng-seng apa itu? Sengnya talang rumah itu. Kebetulan saya punya seng talang rumah ya. Tapi sebelumnya kalau saya tak buat mal dulu. Ya dibuat mal dulu. Biar nanti langsung pas itu ya. Maksudnya gimana? Nanti tak buat seng di dalamnya dulu. Jadi saya ukur dulu ini. Ini bekasnya kue ya. Untuk apa? Buat mal. Ya, jadi kayak bikin baju aja ada malnya. Gini. Yang buat mal dulu. Ya. Nah, saya gini kan. Terus digunting gitu ya. Baru nanti sengnya itu mesti pas gitu ya. Nah, gini. Oke. Kemudian kita gunting. Gini. Sampai pas nanti. Karena itu tebel kita guntingnya di dalamnya. Ya. Gunting di dalamnya gini. Biar enggak ribet. Ya. Nah, gini. Gunting gini. Terus. Ya. Nah. Kita ukur sampai pas ya. Ukuran kecil gitu ya. Hanya begitu. Ya, hanya begitu. Seng ini. Nah, seng ini sekaligus jadi pendingin nanti ya. Ya, jadi pendingin. Nah, gini. Terus jangan lupa nanti ada pasta untuk melengketkan dengan sengnya. Itu heatsink apa namanya itu? Ini nih. Nah, ini nih. Ini nih. Heatsink plaster ya. Heatsink plaster ini 4.000 harganya murah ini ya. Nih. Nah, setelah pas begini, ya ini pas sekali dah. Nah, setelah pas, nah jangan lupa nanti ada lemnya, dilem dulu ya. Ini lemnya sembarang. Boleh pakai lem G ini ya. Boleh pakai lem ini yang jelas yang bisa tahan panas ya. Ini silikon sealant. Cuma ini agak lama, panas apa itu? Dinginnya awal keringnya, setengah jam baru kering ya. Tapi kalau lem ini cepat sekali ya. Ini cepat sekali. Seperti ini. Nah, setelah jadi baru ditandai nanti, dilubangi.
ini ada kabel yang menjulur ke bawah, ini seng sudah ini. Jadi ini bagus ya, ini sebagai pembuang panas. Kalau ini tidak ada pembuang panasnya ini. Nah, ini tidak ada pembuang panasnya. Yang ini ada pembuang panas. Ini dilengketkan lagi ke seng nanti. Nah, kita beri titik ini sekarang. Nah, sebelah sini. Ini kita lubangi, agak miring dia. Nah, setelah lubang, bebas lubanginya pakai apa, ini karena masih kertas. Nanti kalau misalnya sudah seng, lubanginya pakai gunting baja boleh. Nah, ini kita lubangi, kemudian kita, namanya mal ya, itu mal. Nah, pas tengah-tengah gini, ini ada titiknya untuk, apa itu, tempatnya baut. Nah, baut, titik 2 ini. Ada titik juga, dilubangi juga ini. Nah, saya ambil. Nah, saya lubangi juga. Begini caranya. Ya, gini. Ya, selesai sudah. Nah, kemudian yang saya punya adalah ini. Yang saya punya seng ini. Ini seng bekas talang. Ya, tempatnya biskuit bekas boleh. Nah, ini baru kita cetak lagi. Ya, saya cetak lagi nih. Gini, kemudian putri lagi. Yang jelas teman-teman punya cara lagi mungkin yang lebih bagus itu ya. Nah, gini ya. Terus begini. Nah, timbal lagi. Ya. Baru kasih titik tadi itu. Nah, titik tadi yang harus dilubangi. Nah, satunya ini. Ya. Ini dilubangi nih. Ini gunting. Setelah digunting nanti dilubang. Ya. Hang lubangnya untuk yang ini nanti dikasih baut ya. Ini pakai paku ini. Jangan dari jam besar-besar, nanti ada baut kecil gitu ya. Pakai paku. Yang ini saya ngelubanginya pakai jadi gini. Ini cara ngelubangi saya. Nah, ini ada palu. Gampang sekali kalau cuma ngelubangi gini ya. Selesai. Kemudian saya pakai gunting ini ya. Karena seng itu tipis ya, jadi gampang sekali ya. Nah, ini langsung saya lubangi lebar gini ya. Ya, udah jadi lah. Udah lubang itu. Nah, udah bolong. Ini pun sama nanti paku. Ini jangan lebar-lebar ya, kecil. Nah, ini baru digunting ya. Gunting, gunting melingkar. Nah, ini ya. Nah, ini setelah digunting, saya lubangi. Ya, gunting, dilubangi. Nah, ya. Ya, ini tadi malnya. Ini malnya, ini hasilnya setelah digunting. Langsung sekarang dimasukkan. Nah, masukkan ke dalam sini, tapi sebelumnya silakan untuk dilem dulu. Tapi kalau nanti ngepas itu ya enggak usah dilem, enggak masalah juga ya. Ya. Boleh pakai lem ini, boleh pakai lem yang lain, monggo bebas wis. Nah, ini dilem. Bebas lemnya pakai apa saja wis. Main agak lama keringnya, setengah jam baru keringnya. Yang paling cepat itu pakai lem G itu ya. Yang satunya itu cepat sekali ya. Nah, sudah. Kemudian ini dimasukkan. Nah, ini ngepres sudah, jadi tidak jatuh walaupun diginikan. Enak sudah ya, tidak jatuh sama sekali. Baru dikasih heatsink dulu ini. Ini perekat panasnya. Nih, ini beli 5.000, ini namanya ini. Heatsink plaster ya. Jadi untuk pembuang panas supaya dia bisa lengket di sini ya. Waduh. Ini udah kering ya. Udah kering. Nih. Nah, ya. Bulat dikasih ini ya. Putih. Oke. Ya, ini sudah tak kasih heatsinknya. Baru lampunya. Ya, lampunya ini dimasukkan ini. Hanya begini saja ya. Nah, nih. Lampunya masukkan, nanti lengket sudah ini. Walaupun tidak dibaut pun tidak masalah, udah lengket itu ya. Ya. Bautnya tadi adalah arahnya ke sini. Oke. Ya. Oke. Nah, ini ada baut kecil-kecil ya. Baut kecil ini, 1 boleh, 2 boleh. Kemudian dibautkan supaya lebih lengket itu ya. Karena kecil ya. Ini udah lengket udah ini. Ya. Baut. Ya. Hasil paku tadi ini. Nah, satu lagi. Jadi caranya semua begitu. Pokoknya diberikan dudukannya dulu. Ya, dudukannya dulu itu sekaligus jadi pendingin. Itu yang membuat awet PCB kita yang baru. Ya. Kenapa? Karena dudukannya sudah pakai pendingin ya. Nah, sudah. Jadilah sudah. Lengket sudah ini. Ya, lengket. Udah tinggal masang ini. Tinggal masang. Nah, cara masangnya
yang satu dapat bawah, dapat yang samping ini, yang tinggi ini dapat yang atasnya. Ini dapat atasnya. Ini tadi satunya dapat yang bawah. Nah, hanya begini. Ya, satunya dapat atasnya. Ini tak taruh dicepitkan toh cuman ini ya, dijepit. Satunya dapat atas. Masukkan dulu. Ini yang atas sana masuk ke dalam. Nah, ini sudah masuk ini. Kemudian ini dijepitkan ini ya. Yang dijepitkan. Jepit, jepit. Ya. Sudah. Jadilah sudah. Agak tak masukkan pakai ini. Masukkan ke dalam. Iya, klem sudah. Kemudian dipasang jepitannya ini ya. Ini. Jadi kayak kancing gitu ini ya. Ini masukkan ke dalam dulu. Ya, baru dijepit ini ya. Jepitkan. Boleh molor-molor silakan, Mas. Iya. Nah, jadilah. Ya. Tinggal ditutup. Tutup. Ya. Krek. Jadi sudah. Nggak usah ada lem-lem segala ya. Sudah hanya begini aja. Ya, hanya begini. Nah, sekarang kita cek. Ya, kita cek. Saya akan turunkan ini. Saya turunkan. Tadi dayanya berapa, terus menjadi berapa gitu ya. Oke. Saya turunkan dengan ukuran yang sama. Nih, pakai ini tadi lagi ya. Diukur ketinggiannya supaya akurat. Nah, sama persis. Nah, sekarang saya pasang lagi yang namanya, nah ini watt meter, apa itu loop meter. Yang ini adalah wattnya. Sekarang kita pasang hasil modifikasi kita. Nah, perhatikan sekarang kita akan sama-sama lihat wattnya adalah 11,7. Jadi hasil modifikasi kita ini modif dayanya menjadi 11,7. Sangat terang sekali. Lumennya 1300 1307, 1305. Oke. 1300-an lah sudah. Nah, ya 1300-an karena fluktuatif itu ya. Inilah hasilnya. Jadi daya realnya tadi adalah 3,6, tak buang aja ini ya. Aslinya cuma redup, lumennya hanya 168, kemudian tak ubah menjadi 12 watt, lumennya 1300. Sangat terang sekali ya. Ya, itu hasilnya fluktuatif. 1200, 1200 ya kan ya. Jadi jauh sekali ya. Ya, jadi naik turun dia. 1200-an lah itu ya. Nah, awalnya cuma 168 karena wattnya bertambah. Ya. Nah, begitu cara untuk mengubahnya gitu ya. Ya, cara mengubahnya. Terus bagaimana dengan yang ini tidak saya pindah coba. Nah, biarkan yang hasil modifikasi kita. Ya, biarkan hasil modifikasi kita. Bagaimana kalau ngubah yang besar? Nah, ini. Ngubah yang besar ini ya. Caranya sama, ya, caranya sama. Ini tadi kita ambil dulu atasnya. Iya. Selesai, kita ambil. Terus, nah, udah copot. Ini sama sekali tidak ada lemnya, harganya cuma 9.000 ini besar. Bagus casingnya. Copot langsung ini. Langsung copot. Ya, hanya begini toh ya. Jadi murah karena lednya sedikit itu ya. Kita copotin langsung. Nah, ini kita ganti. Nunggu mati ini juga tidak masalah ya. Masih dalam keadaan bagus diganti juga tidak masalah. Kita ambil casingnya aja. Dengan cara yang sama, kita buat mal dulu. Kita lubangi tadi. Ini malnya dari kertas ini ya. Ya, kertas kue itu. Sekian. Setelah selesai, tak lubangi tadi. Tak buatkan sengnya. Ini sengnya saya gunting ya. Kayak tadi. Udah, jadi sengnya ini. Ya. Ya, jadi. Terus kasih heatsink lagi gitu ya, supaya lengket. Nah, ini pendinginnya lengket ke dalam ya. Nih, heatsink lagi. Dah. Kemudian diisi ini ya. Ini kalau beli banyak langsung jadi 10 buah gitu ya. Nah, ini bisa dipotong ini. Nah, nanti teman-teman bisa ngikuti yang diinginkan itu berapa watt itu ya. Jadi ada ini karena besar bisa diisi sampai 20-30 watt. Terang sekali itu ya. Kalau punya hajatan-hajatan itu ya sini bikin sendiri aja lampunya gitu ya. Ya, ini kekecilan itu ya. Tapi tidak masalah, yang penting tahu caranya dulu. Oh ya. Udah, langsung diklem lagi. Nah, langsung dibaut. Nah, enggak bautnya. Enggak dibaut pun enggak masalah juga. Ya, ini langsung dibaut. Nah, oke. Nih, baut dulu. Sudah hanya gini aja. Ya. Ya, jadilah sudah. Jadi dalam sekejap itu jadi. Tak baut satu aja sudah. Ya, baut satu aja. Udah lengket ini. Ada heatsinknya masalahnya. Ya, ada heatsinknya. Nah, tinggal bawahnya sekarang. Ini bawahnya. Nyantol bawahnya ya.
Bawahnya nyantol. Oke, saya kira bisa sudah ya, dengan cara yang sama gitu ya, dengan cara yang sama. Tinggal ngeklaim yang bawah tadi itu, jadilah sudah gitu, ya, jadilah, biar tidak lama-lama ya. Oke, sementara itu teman-teman yang bisa saya berikan, semoga ada manfaatnya, ada salah kurang saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.